materi baru kita di pelajaran akuntansi tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar mengenai informasi akuntansi, kemudian persamaan dasar akuntansi, dan pada bab 3 ini, pada topik awal kita akan membahas tentang pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Pencatatan akuntansi dalam perusahaan jasa tentu akan dimulai dengan jurnal umum, yang mana transaksi-transaksi dalam sebuah perusahaan akan dimasukkan ke dalam jurnal umum, debit dan kredit. Nanti saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana mencatat sebuah transaksi ke dalam mekanisme debit dan kredit yang ada di jurnal umum. Namun tentu saja kalian harus memahami lebih dulu logika dasar debit dan kredit supaya kalian bisa memahami metode pencatatan dengan baik dan benar. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas materi tentang persamaan dasar akuntansi, dan tentu saja materi itu masih sangat penting dan kalian harus ingat selalu, karena itu juga adalah dasar dari akuntansi itu sendiri. Rumus persamaan dasar adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Untuk materi ini akan ada elaborasi yang lebih rinci, penjabaran yang lebih detail tentang 5 akun utama beserta cara-cara pencatatannya dalam transaksi yang terjadi yang melibatkan akun-akun tersebut. Dalam akuntansi, seni mencatat dalam jurnal umum ini menjadi sangat krusial karena ini akan menentukan tingkat atau persentase keakuratan dalam saldo-saldo yang akan muncul ke depan. Untuk itu, kita akan mulai mengulik, kita akan mulai memahami bagaimana metode debit dan kredit bekerja dalam 5 akun utama, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Oke, saya akan mulai menjelaskan. Sejarah akuntansi itu muncul dulu di Italia, digunakan dalam sistem perdagangan, di mana sistem tersebut menggunakan sebuah metode yang disebut dengan double entry. Apa yang dimaksud dengan sistem double entry? Yaitu sistem pencatatan yang melibatkan minimal 2 akun yang terpengaruh dalam transaksi. Sehingga akan selalu muncul yang namanya keseimbangan atau balance. Jika materi sebelumnya balance antara harta sama dengan utang plus modal atau aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, di dalam materi ini
debit dan kredit juga harus balance pada akhirnya. Namun kata-kata balance tersebut tentu harus dipahami dengan baik dan benar. Balance berarti segala pencatatan dari awal hingga akhir pada setiap tanggal transaksi harus sesuai, sehingga hasilnya pun akurat dan nanti data-data yang ada di akuntansi ini bisa digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Dengan data atau bukti yang valid ini, laporan keuangan nanti bisa memenuhi karakteristik kualitatif yaitu keandalan. Baik, dalam akuntansi terdapat yang namanya Basic Logic of Accounting pada 5 akun utama yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Saya akan kembali ke penjelasan saya di sebelumnya bahwa akuntansi ini muncul sejarahnya di Italia dengan sistem double entry. Dan ketika itu orang menggunakan sistem pencatatan yang dinamakan debere dan credere. Apa arti dari debere dan credere ini? Dan mengapa akun-akun yang muncul itu punya logika yang berbeda? Oke, jadi debere atau yang kemudian ditranslasikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diserap dalam bahasa Indonesia sebagai kata debit atau debit, dan credere disebut sebagai kredit. Debere atau debit tadi adalah sebuah metode pencatatan untuk mencatat penambahan aset dan juga beban. Sekali lagi, debere atau debit adalah sebuah metode untuk mencatat penambahan aset dan beban. Tentu kalian sudah harus memahami dan ingat bahwa aset kodenya adalah 1, beban kodenya adalah 5. Dan di dalam aset ini terdapat beberapa akun. Aset ada yang paling umum ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, kendaraan, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian beban, terdapat beberapa contoh yang terkait dengan beban usaha, yaitu beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban bunga, beban listrik, air, dan telepon, dan lain sebagainya. Nah, 2 akun utama ini dengan turunannya tadi, penambahannya itu akan dicatat ke dalam debere atau debit. Sehingga jika kita menggunakan premis tersebut atau logika tersebut, penambahan dari aset dan beban itu ada di debit atau debere ini, maka otomatis jika aset berkurang, itu akan ada di credere, lawannya atau antonimnya. Demikian juga beban. Jika bertambah ada di debere atau debit dan berkurang di credere. Lantas apa itu credere? Credere adalah kata lain atau kata asli dari kredit. Credere adalah metode pencatatan untuk kita bisa mencatat sumber dana untuk mendanai aset dan beban. Jadi untuk membeli aset dan untuk membayar beban kita kan butuh yang namanya dana. Nah, sumbernya dari mana saja? Sumbernya dari liabilitas.
atau kata lainnya utang atau kewajiban. Kemudian sumbernya bisa dari ekuitas atau modal. Dan sumbernya bisa dari pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Tentu kalian juga harus mengingat kembali akun-akun apa saja yang terkait dengan liabilitas. Contohnya, utang usaha, utang gaji, utang bank, sewa diterima di muka, dan lain sebagainya. Ekuitas, yaitu modal. Kemudian pendapatan, bisa pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa. 3 akun tersebut dicatat ke dalam kredere atau kredit saat bertambah. Karena tadi yang saya katakan sebelumnya bahwa kredere adalah cara kita mencatat dari mana kita memperoleh dana atau uang untuk mendanai pembelian aset dan membayar beban. Sehingga liabilitas, ekuitas, dan pendapatan pasti akan bertambah di kredere atau kredit. Jika kita menggunakan logika yang sama, yang kita gunakan pada aset dan beban yang di awal tadi, maka liabilitas, ekuitas, dan pendapatan ketika berkurang, mereka akan berkurang di debit atau debere. Oke, tentu itu membutuhkan waktu bagi kalian untuk memahami. Silakan mengambil sejenak waktu untuk memahami logika dasar atau basic logic of accounting ini. Sekali lagi, saya simpulkan bahwa aset dan beban itu bertambah di debit. Otomatis ketika mereka berkurang di kredit. Kemudian liabilitas, ekuitas, dan pendapatan bertambah di kredit atau kredere tadi dan berkurang di debit. Ini adalah logika dasar yang wajib kalian pahami untuk mengerjakan akuntansi. Dan ini adalah kunci utama dalam segala proses akuntansi yang akan kita kerjakan di kelas 12 ini. Kemudian, setelah memahami logika dasar dari akuntansi ini akan kita terapkan secara metodis, secara absolut ke dalam jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Itu adalah sebuah jurnal yang dimana kita akan menggunakannya untuk mencatat setiap transaksi. Supaya kita bisa tahu transaksi itu mempengaruhi akun apa saja. Dan nanti muaranya atau endingnya kita bisa mengetahui berapa total aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Setelah kalian memahami logika akuntansi tersebut, tentu kita harus menguji pemahaman kita dengan cara mempraktikkan logika tersebut dalam proses pencatatan di jurnal umum ini. Saya telah memberikan contoh dalam Excel ini. Kan saya bahas beberapa contoh transaksi yang bisa kita gunakan untuk menguji logika akuntansi supaya kalian bisa sama-sama paham dan bisa mengerjakan jurnal umum ke depannya dengan baik dan benar. Terdapat transaksi
dengan tanggal-tanggal yang telah tercantum di situ dan dengan nominal angka yang ada dan dengan keterangannya tentu saja. Itu harus kita analisis dengan akurat. Kira-kira akun apa saja yang terpengaruh dalam transaksi yang muncul tersebut. Kunci dari pengerjaan jurnal umum adalah pemahaman terhadap logika akuntansi, mekanisme debit dan kredit, dan pemahaman terhadap jenis-jenis akun. Sehingga nanti pemahaman itu bisa kita bawa untuk melihat kembali dalam suatu transaksi itu apa saja yang terpengaruh. Oke, kita akan mulai. Misalnya, saya akan memberikan contoh pada tanggal 3 Desember. Transaksinya menyebutkan bahwa kita memiliki sebuah perusahaan dan pada tanggal 3 Desember dibeli tambahan peralatan dari toko Surya Utama seharga 10.200.000 secara kredit. Artinya, perusahaan kita membeli sebuah peralatan atau aset yang harganya tercantum 10.200.000 secara kredit atau kata lainnya adalah secara ngutang. Dengan pemahaman tersebut, kemudian kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat dua akun yang terpengaruh dalam transaksi ini. Yang pertama, ada peralatan yang bertambah. Oke, peralatan kita bisa cek di sini adalah bagian dari aset. Peralatan adalah bagian dari aset. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa aset kita bertambah. Kita cek dalam logikanya, ke dalam basic logic of accounting di atas ini. Asetnya bertambah. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam debit atau DBR ini ya. Kita pakai kata-kata debit saja supaya mudah. Asetnya bertambah di debit. Asetnya ini namanya apa? Namanya adalah peralatan. Jadi peralatan kantor yang bertambah. Peralatan kantor adalah aset dan aset tersebut bertambah karena kita membelinya. Aset bertambah tentu masuknya ada di debit sesuai logika dasar akuntansinya. Kita tulis 10.200.000. Oke, karena yang dibeli adalah peralatan kantor saja, maka yang bertambah hanya peralatan kantor. Bertambah di debit. Nah, kita membelinya dengan cara apa? Kita membelinya dengan cara ngutang atau secara kredit. Jadi kita memperoleh aset ini secara ngutang. Ke siapa? Ke toko Surya Utama. Nah, aset ini berupa peralatan kantor itu adalah aset usaha kita yang kita gunakan dalam proses bisnis kita. Nah, karena kita membeli aset ini secara ngutang, maka muncullah sebuah akun yang dinamakan utang usaha. Utang usaha adalah sebuah akun untuk mencatat utang-utang kita terkait pembelian secara kredit, misalnya peralatan, perlengkapan, gedung, kendaraan, dan lain sebagainya yang terkait dengan aset yang kita gunakan untuk usaha. Utang usaha adalah liabilitas
atau kewajiban atau utang. Sehingga sesuai basic logic of accounting tadi, kita masuk dalam liabilitas. Liabilitasnya, utang usahanya bertambah. Bertambahnya di mana? Bertambahnya jelas di kredit. Kita catat dalam kredit senilai 10.200.000. Oke, sehingga tanggal 3 Desember transaksinya tercatat ke dalam peralatan kantor bertambah di debit karena dia adalah aset, asetnya bertambah, aset bertambah dicatat di debit. Aset ini kita dapatkan secara ngutang, sehingga muncullah utang usaha. Utang adalah liabilitas, dan liabilitas bertambah di kredit. Oke, berikutnya kita lihat transaksi tanggal 4. Usaha kita adalah usaha cetak atau percetakan. Dan di tanggal 4 ini terdapat transaksi yang menyebutkan bahwa diterima dari langganan 2.800.000 sebagai pembayaran atas cetakan yang telah diselesaikan dan telah diserahkan. Jadi ada orang pelanggan yang datang, mereka menggunakan jasa kita, kemudian kita mengerjakannya, selesai. Kita menyerahkan pekerjaan itu, hasilnya kita serahkan, tuntas, dan orang tersebut langsung saat itu juga membayar ke kita. Sehingga kira-kira apa saja yang terpengaruh? Oke, kita akan coba lihat, kita akan coba analisis. Diterima dari langganan 2.800.000. Jadi kita menerima 2.800.000. Bentuknya apa? Bentuknya tentu uang. Uang dalam akuntansi disebut sebagai kas nih ya. Sebagai kas. Nah, kas itu merupakan salah satu akun yang terklasifikasi dalam aset. Nah, kas itu kita terima, sehingga kas tersebut bertambah. Kasnya bertambah, asetnya bertambah, di mana? Di debit. Sehingga kita mencatatnya kas 2.800.000 ya. Kasnya bertambah di debit. Berikutnya, karena kita menggunakan sistem double entry, maka harus ada yang masuk ke kredit. Lantas apa? Oke, kita coba lihat. Tanggal 4 ini adalah sebuah transaksi yang berkaitan dengan jasa kita atau berkaitan dengan usaha kita. Kalau kita punya perusahaan jasa dalam konteks ini, tentu kita memberikan jasa dan tentu kita juga akan memperoleh yang namanya balas jasa. Balas jasa akan dicatat ke dalam sebuah akun yang namanya pendapatan. Pendapatan ada beberapa di sini, jasa, bunga, dan sewa. Nah, berhubung transaksi tanggal 4 terkait dengan jasa, yaitu jasa percetakan, maka tentu kita mengklasifikasikannya ke dalam akun pendapatan jasa. Pendapatan bertambah di mana? Di kredere atau kredit. Sehingga kita mencatat di jurnal umum seperti demikian. Pendapatan jasa bertambah di kredit Rp2.800.000. Jadi transaksi tanggal 4 ini kita memperoleh uang kas yang diberikan oleh pelanggan kita
Dan uang kas ini kita dapatkan melalui apa? Melalui jasa yang kita beri. Melalui pendapatan yang kita peroleh. Jadi ada penambahan aset berupa kas di debit. Aset tersebut bertambah karena ada pendapatan yang diberikan oleh pelanggan kepada kita. Itulah transaksi tanggal 4. Berikutnya, kita lanjut ke transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 10. Oke, di sini ada sebuah transaksi ya, yang berisi keterangan diangsur pada toko Surya Utama sebagian utang sebesar nominalnya adalah Rp2.500.000. Pada tanggal 3 tadi, kita punya utang, yaitu utang usaha, ke toko Surya Utama. Dan tanggal 10, ini kita nyicil. Jadi diangsur itu kita nyicil. Kita mengeluarkan uang. Kita membayar senilai berapa? 2.500.000. Otomatis kalau kita membayar, berarti kita mengeluarkan uang untuk membayarnya. Dan yang kita bayar adalah utang. Kalau utang itu kita bayar, otomatis utang itu akan berkurang. Oke, jadi pahami dengan baik dan benar bahwa utang usaha ini ketika kita nanti tanggal 10 ini membayarnya, utang tersebut akan berkurang. Berapa berkurangnya? 2.500.000. Oke, kita lihat, kita kembali ke logika akuntansinya, bahwa liabilitas atau utang saat bertambah itu dikredit, tapi saat dia berkurang itu di debit. Oke, dalam hal ini adalah utang usaha. Utang usahanya berkurang. Kenapa? Karena dibayar. Nah, maka utang usaha ini kita bayar senilai 2.500.000. Kenapa masuk debit? Ya karena utang tersebut dibayar. Utang dibayar, utang itu berkurang. Nah, utang berkurang itu ada masuk di debit. Kalau utangnya bertambah itu di kredit, tapi ketika utangnya dibayar atau berkurang itu di debit. Oke, kemudian kita membayar utang ini pakai apa? Kita membayar utang ini pakai uang atau cash atau uang kas perusahaan. Oke, uang kas kita jadi berkurang juga berarti. Uang kas kita berkurang, sehingga kita mencatatnya kemana? Nah, kita lihat dulu. Kas adalah aset. Aset berkurang di kredit. Asetnya bertambahnya di debit, tapi berkurangnya di kredit. Oke, sehingga kita bisa masukkan di sini bahwa kas itu berkurang di mana? Di kredit. Karena kita menggunakan uang kas ini untuk membayar utang. Itulah pencatatan transaksi tanggal 10. Oke, kita lanjutkan ke 12 Desember. Yang keterangannya, transaksinya berisi dicatat penerimaan tunai sebesar 4 juta sebagai hasil percetakan. Nah, ini juga cukup mudah karena transaksi ini kurang lebih sama seperti tanggal 4. Jadi transaksi ini sama seperti tanggal 4, hanya saja nominalnya di sini 4 juta. Oke, di sini kita menerima apa? Tunai. Berarti jasanya kita berikan. Orang yang menggunakan jasa itu atau pelanggan itu langsung membayar ke kita. Mereka membayar pakai duit atau uang tunai. Sehingga yang kita terima itu apa?
tentu kita mesti cek yang kita terima adalah uang tunai. Nah, uang tunai ini namanya apa? Uang tunai namanya adalah kas. Uang tunai namanya kas. Nah, kas adalah apa? Aset. Oke, kas adalah aset. Nah, aset itu kita terima sehingga aset kita bertambah. Aset bertambah di mana? Di debit. Kita catat. Kas bertambah di debit. Senilai 4 juta. Kemudian, kas itu kita peroleh dari mana? Dari pembayaran pelanggan atas jasa yang sudah kita berikan. Kalau jasa tentu selalu terkait dengan pendapatan. Karena jasa kita beri, kita memperoleh balas jasa, yaitu berupa apa? Pendapatan itu sendiri. Nah, kas ini kita peroleh dari mana? Dari pendapatan, dari pelanggan. Nah, sehingga kita mencatat selain kas, maka ada akun lain yang terpengaruh, yaitu pendapatan jasa. Pendapatan jasa tentu bertambah di mana? Di kredit, senilai 4 juta rupiah. Itulah pencatatan transaksi tanggal 12. Kita lanjutkan ke tanggal 18. Kita cek transaksinya. Dibeli. Jadi kita membeli atau perusahaan kita membeli secara apa? Secara tunai. Tambahan perlengkapan kantor 1.500.000. Yang kita beli apa? Yang kita beli adalah perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah aset. Perlengkapan adalah aset. Asetnya kita beli. Tentu, aset kita nambah. Nah, aset bertambah itu dicatat di mana? Di debit. Dengan nama perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor bertambah. Senilai 1.500.000 rupiah. Sekarang kita kembali analisis. Tentu aset ini tidak jatuh dari langit. Tentu kita berkorban atau mengeluarkan uang untuk membayarnya. Nah, berhubung di sini ada keterangan tunai, berarti kita belinya itu langsung kita bayar saat itu. Berbeda dengan kredit atau utang tadi, itu belum kita bayar saat kita beli asetnya. Tapi saat ada keterangan tunai, berarti aset itu saat kita beli, kita langsung bayar pakai duit, pakai uang kas. Sehingga ada uang yang kita keluarkan, yaitu uang kas. Nah, uang kas ini adalah aset. Asetnya berupa uang kas itu berkurang karena kita keluarkan untuk membayar pembelian perlengkapan kantor ini. Nah, kas berkurang di mana? Aset berkurang di kredit. Berapa? Sama, 1.500.000. Oke, itulah pencatatan transaksi tanggal 18. Berikutnya tanggal 19. Transaksinya adalah dibayar beban listrik dan air bulan Desember senilai 150.000. Di sini muncul kata-kata beban listrik. Nah, sehingga saat keterangan beban tersebut muncul, maka kita asumsikan beban itu bertambah. Jadi saat ada kata-kata dibayar beban listrik, dibayar beban sewa, dibayar beban bunga, beban gaji, maka beban itu berarti muncul. Beban itu muncul dan harus kita tanggung. Karena beban itu muncul dan harus kita tanggung, maka beban itu bertambah. Beban apa namanya di sini? Beban
Kita cek di sini beban listrik dan air. Muncul di mana? Dia bertambah di mana? Di debit. Kita catat beban listrik dan air bertambah di mana? Di debit. Senilai berapa? Senilai 150.000. Oke, tentu kita membayar beban, kita pasti membayarnya dengan mengeluarkan uang. Uang yang kita keluarkan tentu akan membuat aset kita berkurang, yaitu apa? Kas. Sehingga kas yang kita gunakan untuk membayar, kas kita jadi berkurang. Di mana? Di kredit, karena kas adalah aset berkurang di kredit. Itulah pencatatan tanggal 19 Desember. Next, tanggal 22 Desember. Transaksi ini mirip dengan transaksi tanggal 19. Hanya saja, di sini adalah beban gaji pegawai yang muncul. Kalau yang tadi, tanggal 19 itu adalah beban listrik dan air. Di sini ada beban gaji pegawai. Oke, ini juga mudah. Ketika ada kata-kata dibayar gaji, dibayar sewa, dibayar iklan, dibayar listrik, otomatis kita klasifikasikannya dalam beban. Karena itu terkait dengan usaha. Kita membayar listrik supaya usaha kita bisa jalan. Kita membayar gaji pegawai kita supaya kita bisa memberikan jasa yang maksimal. Kita membayar sewa supaya ada tempat untuk kita berbisnis. Kita membayar promosi atau iklan supaya produk kita dikenal. Nah, itu semua terkait dengan usaha. Nah, beban tersebut muncul dalam bentuk beban gaji pegawai. Di sini kita catat beban gaji. Beban gaji muncul atau bertambah di mana? Tentu di debit. Karena beban, apapun jenisnya, bisa beban gaji, listrik, air, sewa, beban bunga, dan lain sebagainya, selalu akan bertambah di debit. Di sini berapa rupiah kita lihat? 1.200.000 rupiah. Bebannya bertambah. Oke, sama juga beban itu kita bayar pakai apa? Kita tentu membayarnya pakai uang, sehingga uang kas kita jadi berkurang juga 1.200.000. Di mana? Di kredit. Karena uang adalah, atau kas adalah aset. Asetnya berkurang di kredit. Oke, tanggal 25. Keterangannya adalah diterima pelunasan piutang. Nah, kalian juga harus bisa membedakan perbedaan antara utang dengan piutang. Utang adalah tanggungan atau kewajiban yang kita harus lunasi atau kita bayar kepada pihak lain. Sedangkan piutang adalah tanggungan dari pihak lain yang harus mereka bayar kepada kita. Dalam hal ini, piutang itu selalu terkait dengan pendapatan. Jadi, tanggal 25 ini, itu mungkin di bulan sebelumnya, bulan Novembernya itu, mungkin ada transaksi terkait dengan jasa sudah diberikan, tapi pelanggannya belum bayar. Jadi transaksi pelunasan piutang ini tentu di tanggal-tanggal sebelumnya atau di bulan sebelumnya bisa jadi, karena tanggal sebelumnya tadi tidak ada, maka kita asumsikan bahwa transaksinya sebelumnya terjadi di bulan November. Dan bulan Desember ini ada sebuah pelunasan atas piutang. Nah, maka pelanggan itu sebelumnya
belum membayar kepada kita atas jasa yang sudah kita beri. Seperti yang saya katakan tadi bahwa piutang itu selalu terkait dengan pendapatan jasa. Di sini pelanggan yang pada bulan sebelumnya itu belum membayar senilai 2.500.000, akhirnya mereka bayar. Nah, pembayaran ini tentu harus kita catat supaya ada kesinkronan antara data transaksi ini dengan keadaan realnya. Yang kita terima apa dari pelunasan piutang? Tentu orang atau pelanggan tersebut membayar menggunakan apa? Uang. Ya tentu saja kita menerima kas. Kas yang kita terima 2.500.000. Kas itu adalah aset. Aset itu bertambah di debit. Kemudian karena piutang ini sudah dilunasi atau dibayar oleh si pelanggan itu tadi, maka piutang itu berkurang karena sudah dibayar. Piutang usaha berkurang. Nah, piutang usaha kita cek. Piutang itu ada di mana? Piutang itu aset juga. Jadi kas dan piutang itu sama-sama aset. Nah, di sini yang kita terima adalah kasnya. Kasnya bertambah. Kasnya bertambah di debit. Dan piutangnya yang berkurang. Nah, piutang ini aset juga. Asetnya berkurang di mana? Di kredit. Kita mencatatnya. Itulah pencatatan transaksi tanggal 25. Terakhir, tanggal 31. Kita lihat. Tanggal 31 diambil untuk keperluan pribadi Tuan Rahman. Uang tunai sebesar 2.100.000. Jadi dalam konteks ini Tuan Rahman adalah sang pemilik usahanya. Dan di sini ia mengambil uang untuk keperluan pribadi. Nah, ia awalnya menanamkan modal, terus modalnya ia ambil senilai 2.100.000. Nah, kalau Tuan Rahman ini mengambil uang dari perusahaan, tentu harus kita catat juga. Ingat prinsip bahwa setiap aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban yang terkait usaha, meskipun sang pemiliknya itu bertransaksi juga di dalamnya, tetap harus dicatat karena ada sebuah pemisahan yang jelas, ada sebuah prinsip entitas bahwa perusahaan adalah entitas yang berdiri secara absolut, secara mutlak, yang terpisah aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban dari harta pribadi si pemiliknya itu. Nah, meskipun di sini ada pengambilan dari pemiliknya, maka harus kita catat juga. Supaya nanti data-data yang muncul di jurnal umum yang nanti kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan itu juga mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya. Oke, di sini ada pengambilan. Nah, pengambilan pribadi di sini itu namanya prive. Oke. Prive. Prive adalah pengambilan modal. Nah, kita kembali dulu ke logika akuntansi. Ekuitas atau modal, kalau kita lihat di sini itu bertambahnya di kredere atau kredit. Nah, kalau dia berkurang, di mana debere atau debit. Nah, modal ini atau ekuitas ini biasanya berkurangnya karena ada pengambilan pribadi itu atau prive itu. Nah, tentu
Prive itu adalah sebuah pengambilan modal. Pengambilan modal sehingga modalnya itu diambil dan berkurang. Nah, modal itu berkurang di mana? Di debit. Dalam bentuk apa? Bentuknya prive. Prive itu pengambilan modal. Nah, kalau modal bertambah di kredit, tapi berkurang di debit. Nah, prive-nya ini adalah sebuah pengambilan modal, sehingga modalnya berkurang. Nah, modal berkurang di mana? Di debit. 2.100.000. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk prive. Prive adalah pengambilan modal. Modalnya berkurang. Modal berkurang di mana? Di debit. Nah, yang diambil apa? Wujudnya, yaitu uang. Yang diambil wujudnya adalah uang, yaitu apa? Uang kas. Sehingga kita juga harus mencatat ada pengurangan uang kas 2.100.000. Karena uang kasnya diambil untuk keperluan pribadi Tuan Rahmat. Itulah pencatatan transaksi tanggal 31. Oke, kita cek totalnya. Sudah balance. Tentu ini sudah betul. Namun pastikan tidak semua balance adalah betul. Jika ada kesalahan pencatatan di atas. Tapi jika kalian telah meyakini bahwa setiap pencatatan itu betul dan sesuai dengan logika akuntansi, maka dia pasti akan selalu balance. Baik, semoga kalian bisa memahami ini. Silakan dipahami dengan pelan-pelan. Terima kasih.